Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Wah, ada yang baru lagi nih teman-teman, dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Jadi untuk produk terbarunya ini ya, dia ini motornya bergenre moped teman-teman, atau motor bebek, yang biasa kita sebut dengan Honda Revo. Dan ternyata ada perubahan minor nih teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Lagi-lagi ya teman-teman, jadi untuk motor terbaru dari pabrikan Honda ini belum di Indonesia, melainkan di Honda Vietnam, yang baru saja merilis update terbaru dari Honda RSX 110 Fi, yang kalau di Indonesia itu merupakan sosok dari varian Honda Revo full injeksi. Karena memang belum ada update untuk motor-motor yang di Indonesia, jadi kita melipir dulu ke Vietnam nih ya teman-teman. Untuk dapur pacunya, si Honda RSX 110 Fi ini lebih kecil sedikit nih teman-teman, kalau dibandingkan dengan Honda Revo yang ada di Indonesia. Secara dapur pacu masih menggunakan mesin 110 cc dengan dimensi silinder bore stroke 50 x 55,6 mm. Terus untuk tenaga maksimumnya sebesar 6,46 kW. Dan kalau untuk si Honda Revo ini di angka 6,56 kW. Beda 0,10 ya teman-teman. Terus untuk sasis, headlamp, stop lamp masih serupa atau sama dengan Honda Revo 110 nih teman-teman. Tapi pada desain bodi RSX 110 atau Revo Vietnam ini memiliki update minor nih teman-teman, dan diberikan semacam aero winglet kecil di bagian depan dan sedikit detail aerodinamika pada bodi belakangnya. Sebenarnya untuk Revo X Indonesia juga memiliki bilah sayap ini pada sisi side fairingnya, tapi agak tertutup layer fairing samping nih teman-teman, mirip kepunyaan dari CBR Fireblade. Sementara untuk detail aero winglet pada RSX 10 atau Revo versi Vietnam ini terlihat lebih terekspos. Begitu juga bagian detail di area samping bodi belakang. Jadi untuk Revo versi Vietnam ini sebenarnya mirip dengan versi Thailandnya ya teman-teman. Masih mengadopsi tutup rantai yang full, tertutup sempurna, kayak zaman-zaman Astrea dulu. Kalau untuk sistem pencahayaan dari Honda Revo versi Vietnam ini masih menggunakan bohlam semua nih teman-teman. Dari stop lamp, headlight, sampai ke lampu sennya. Sementara itu, untuk bagian panel speedometernya pun ternyata masih menggunakan yang analog nih teman-teman. Beralih ke bagian sektor kaki-kakinya, untuk kaki-kakinya pun sama persis nih teman-teman dengan Honda Revo Fi yang ada di Indonesia. Jadi di bagian peredam kejutnya, untuk suspensi depannya menggunakan suspensi teleskopik dan suspensi belakang menggunakan suspensi ganda. Sementara itu untuk sistem pengereman, di bagian depan menggunakan rem cakram dan di bagian belakang masih menggunakan rem tromol. Dan untuk ukuran bannya pun sama nih teman-teman. Dan untuk velgnya pun juga sama dengan yang ada di Indonesia. Ada yang versi jari-jari dan ada yang versi velg palang. Pertanyaannya, apakah desain si Revo versi Thailand ini juga akan hadir di Indonesia sebagai update dari Revo X atau bahkan update dari Revo Fit di 2023? Soalnya untuk desainnya atau lekukannya itu makin sporty ya teman-teman di Honda Revo yang ada di Vietnam ini. Ditambah lagi adanya aero winglet, udah kayak motor MotoGP ya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman tahu, untuk Honda Revo Fit ini masih memegang rekor sebagai motor Honda yang diproduksi Astra Honda Motor dengan harga paling rendah atau paling murah di angka 15.644.000 on the road Jakarta. So, menurut teman-teman gimana nih mengenai Honda Revo versi Vietnam ini? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Apakah harus seperti ini Honda Revo yang ada di Indonesia atau tidak? Oke, gua rasa itu aja dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga,
supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yudoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gua informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.